Segala puji Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pasawasya. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebatilan. Agamanya di atas seluruh agama yang ada. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasihat anak, karena kita tahu ada dua syarat diterimanya amalan hamba. Di malam nisfu Sya'ban. Yang menyimpan dendam sama saudara, yang tidak bertegur, fayaghfiru lil mu'minin, amalan tersendiri di malam nisfu Sya'ban. Paling sering diamalkan Rasulullah SAW di bulan. Ada apa? Bisa dibayangin ya, kayak sama ibu. Padahal sunnahnya dianjurkan melihat dari dirham gak banyak lah. Berapa 2 juta? Kira 8 miliar. Ketika yang dia sudah angkat tadi, seperti yang dia bayangkan. Akhirnya 2 cara aja. Ya udah, dia nggak hasrat sama istri, dia cerai. Tapi ada yang malam menikah, dia pacaran sejak SMA, kuliah menikah, 6 hari bercerai. Karena disebutkan Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Dikatakan malam pernikahan itu, malam pengantin itu adalah malam penguburan cinta. Itu buat orang yang haram sebelum menikah. Maka malam pernikahan istri yang ada tanggung jawab, yang ada kerja keras, harus kasih nafkah, maka cinta. Tapi malam pernikahan bisa jadi malam yang indah. Lihatnya 2 orang yang saling mencintai. Gimana malam pertama jadi presiden? Kebayang antum ya? Ada yang tahu Nusa Kambangan? Tahu Nusa Kambangan? Kayaknya anak-anak nggak tahu nih. Nusa Kambangan itu penjara paling menakutkan di Indonesia. Tapi kayaknya buat orang pulau nggak menakutkan ya. Tinggal berenang nyebrang pulau. Iya. Ketika dipisahkan dari keluarga, malam pertama ke kantor polisi, ditahan polisi, kemudian mendapatkan vonis dihukum sampai mati. Gimana perasaannya aja? Meninggalkan semua dan anak-anak, walaupun di penjara Indonesia ya masih bisa jalan-jalan lah kalau antum punya fulus. Itu penjara dunia. Kita lihat jalan-jalan dia, padahal udah divonis penjara. Akhirnya sipil, karena ternyata ini penyakitnya. Itulah di dunia. Di dunia masih banyak cara kita untuk keluar dari tahanan. Dan kalau melihat hukuman di dunia, ya kalau di penjara itu dipukuli ya Pak Jamal. Dipukuli sama penjaganya, enggak dikasih makan. Nanti ada waktu istirahat. Anak pernah masuk ke beberapa tahanan ya. Anak melihat tahanan itu masih ketawa-ketawa ya, main gaple ya. Kayak gini penjara. Artinya mereka di penjara itu hanya dipisahkan sementara dari masyarakat.
Makanya tidak sedikit yang keluar dari penjara tambah pinter. Dulu waktu masuk penjara nyuri ayam, keluar penjara nyuri sapi dia. Karena ketemu sama bos-bos, mati nyuri apa? Ayam. Aduh, cuma ayam, belajar sama anak. Itu terjadi. Makanya banyak residivis itu masuk penjara lagi. Ditangkap, oh ini sudah pernah masuk, ini sudah pernah masuk, sudah pernah masuk. Karena ternyata di penjara itu nggak dipukulin, jemaah. Coba di penjara itu dipukuli. Kira-kira kepingin dia balik ke penjara? Bahkan ada yang cerita, ada yang berdoa ngomong sama emaknya, mak doakan aku mak. Apa yang doakan aku mak ya? Mudah-mudahan aku punya tempat tinggal gratis, makan gratis, dijaga 24 jam. Masuk penjara. Doanya kepingin makan gratis, tempat tinggal nggak bayar, nggak ngontrak, terus dijaga 24 jam. Kira-kira di mana tempatnya itu? Didoakan sama emaknya, masuk penjara dia. Alhamdulillah. Artinya di penjara itu orang-orang masih merasakan kenikmatan. Enak, iya. Dia mungkin susah karena tidak bisa keluar penjara. Mungkin dia akan terbiasa. Bulannya awalnya cemas, tapi jelas malam pertama bisa keluar dari penjara, masih bisa dikunjungin sama istrinya, dikunjungin sama anaknya, dan masih ada harapan. Bagaimana kalau malam pertama itu di kuburan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ziarah kubur. Bukan untuk minta sama yang mati, tapi untuk kasihan sama yang mati. Makanya kuburan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita lihat kuburan Baqi, ya udah kuburan tanah dikasih batu nisan. Dulu dilarang ziarah kubur sama Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Sekarang ziarahi kuburan. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Kayak kalau istrinya nuntut ini, suruh naik motor, suruh sini bonceng. Kemana bang? Pasar, mall, udah ikut lah. Bawa ke kuburan. Bang, kok dibawa ke sini? Iya. Ini tempat kita. Engkau lihat tuh, mantan gubernur tuh, kuburannya sebelah sana. Lihat nih kuburannya gubernur. Kalau mungkin berangkat ke tempat lain ketemu kuburannya Soeharto. Siapa Soeharto? Ada yang tahu sama Soeharto? Kenal sama Soeharto? Presiden kedua, masya Allah. Mana hadiahnya? Kasih hadiahnya. Oh, hadiahnya di mobil kita. Nanti minta mau Sadisri hadiahnya. Presiden kedua. Presiden pertama mati, Soekarno. Presiden kedua mati. Berapa tahun berkuasa dia? 32 tahun. Jadi ternyata kuburannya itu tempatnya presiden di kuburan, penyanyi-penyanyi terkenal di kuburan, artis-artis terkenal di kuburan, semua tempatnya sama. Oh beda Ustaz. Di Jakarta itu ada kuburan elit. Namanya apa namanya? Sandiaga Uno. Apa? Sandiaga Hill. San Diego Hills. Kira-kira kalau di sana enak gitu ya? Sama aja. Sama aja semuanya. Dalam tanah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Akthiru dzikra hadhimil laddah." Kalian perbanyak mengingat pemutus, penghancur kelezatan. Seorang yang berkuasa, bagaimana presiden kalau masa jabatannya habis?
Bagaimana gubernur kalau masa jabatannya habis? Bagaimana perasaan ASN kalau pensiun? Ane itu beberapa kali diminta untuk mengisi kajian untuk purna kerja. Ya, purna kerja, istilah ASN yang mau pensiun. Purna bakti. Kenapa? Iya, Pak Ustaz, banyak yang stres, banyak yang depresi. Yang awalnya kepala bagian, kepala ini, itu kalau mau pensiun jadi bingung. Karena ketika dia menjabat, dia tinggal memerintah. Bingung dia. Seorang jenderal bintang 4, Sandia. Itu masih di muka bumi. Bagaimana ketika berada di perut bumi? Semua kelezatan itu habis. Maka ada 2 malam yang harus sering kita ingat. Yang pertama, malam ketika kita bersama keluarga kita, malam pengantin, ya, malam kumpul sama anak-anak kita, makan malam bareng-bareng sama mereka, bermain sama anak-anak, anak kita naik ke pundak kita, kita berlari-lari, kita sembunyi main petak umpet sama mereka. Dan malam selanjutnya, ketika keluargamu itu tahu-tahu mengantarkanmu ke kuburan. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakaratul maut. Kalau antum jari kita, padahal yang berpisah dari tubuh kita itu hanya jari. Nyawa itu bercampur dengan tubuh kita. Nanti dicabut itu nyawa dari semua tubuh kita. Sakit seperti ditebas 300 pedang. Itu hal yang sangat menyakitkan dan menakutkan. Kemudian diantarkan ke kuburan. Kalau suami yang mati, ada istrinya yang mau ikut menemani, bapaknya mati, oh cepet-cepet, katanya sunnahnya mensegerakan jenazah, ayo cepet. Kalau suami yang soleh, istrinya menangis, sedih, anak-anaknya sedih. Tapi kalau suami yang zalim, kira-kira istrinya bersedih? Ada cerita seorang wanita yang mati suaminya, dikunjungi sama teman-teman perempuannya, takziah. Ya Allah, yang sabar ya Qail. Apa? Alhamdulillah sudah mati itu orang. Capek aku ngurusin dia. Antum pikir istri-istri antum masih seneng sama antum? Kayaknya sih, kayaknya. Apalagi suami yang suka ngomong kawin lagi. Wah, mudah-mudahan cepat mati. Doakan mati. Tapi yang jelas ketika antum mati, istri nggak bakal ikut. Anak-anak antum nggak bakal ikut ke dalam. Dia hanya meletakkan antum dalam kuburan, lalu diinjek-injek dengan tanah, lalu dikatakan selamat tinggal ayah. Pulang ke rumah semuanya. Antum sendirian bisa. Hanya amal yang mendampingi antum. Kira-kira apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anak di rumah? Dia bersedih, menyambut tamu, datang keluarganya, ini tuh antum sendirian. Setelah dapat 2 pekan, kira-kira anak-anak omongin apa sama maknya? Mak, ini warisan ayah kayaknya banyak, mak. Segerakan aja dibagi, supaya nggak ribut anak-anaknya. Sahih, betul.
Oh masa bapaknya baru mati Ustaz? Bapaknya mati di kuburan, pulang bagi warisan nggak apa-apa. Harta yang ditinggal itu milik ahli waris, bukan milik yang mati lagi. Enggak, engkau nggak punya apa-apa kecuali utang yang harus dilunasin, wasiat yang harus ditunaikan. Selesai. Bapaknya mati meninggal 100 miliar, punya utang 2 miliar, wasiat 10 miliar, sudah dibagikan. Sisanya punya ahli waris, nggak punya hak apa. Apakah anaknya harus wakaf buat orang tuanya? Enggak harus. Itu hartanya anak-anak, bukan hartanya yang meninggal. Milik ahli waris. Maka di sini jangan sampai kita capek, kita lelah mengumpulkan harta, pagi, siang, malam bekerja, kemudian kita tinggalkan semua yang kita miliki. Pikirkan malam engkau di kuburan, siapa yang dampingin? Yatba'ul mayyit salas, kata Nabi SAW. Yang ikut mayit, yang ikut jenazah ke kuburan itu 3. Masya Allah. Yang ikut ke kuburan 3. Apa aja? Yang pertama apa? Jasadnya, ruhnya yang ikut ke kuburan, yang ikut ngantarkan ke kuburan maksudnya. Apa aja? Istri ikut, keluarganya, terus keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadl Habib. Nah, tadi yang jawab anak kasih nggak apa-apa lah, hadiah. Masya Allah, kasihkan belakang. Yatba'ul mayyit salas, 3 yang ikut antum ke kuburan. Keluarga ikut, hartanya ikut, diantar pakai mobil. Loh jamaah, anak ketemu anaknya salah satu orang terkaya di Jawa Timur sana. Dia cerita, abah itu keluar rumah naik Mercy terbaru, pulang naik Luxius, karena Mercy-nya nggak cukup untuk bawa jenazah, yang cukup bawa jenazah Luxius, ambulan. Ditinggal semua. Oke, keluarganya ikut mengantarkan. Kalau dia orang kaya, orang ternama, anak buahnya banyak, ikut mengantarkan. Kalau dia pejabat, banyak anak buahnya ngantarkan ke kuburan, tapi nggak ada yang tinggal sama sekali. Ajudannya ikut, nggak ada. Wa amalu, dan amalnya. 2 pulang, wa yabqa wahid, 1 nih amalmu yang akan bersamamu di dalam kubur. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan kecuali kuburan itu lebih mengerikan dari semua yang dilihat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dia ke kuburan, dia nangis sampai jenggotnya basah. Orang-orang heran. Tadhkurul jannah wan nar wa la tabki. Engkau ingat surga sama neraka enggak nangis, engkau mati karena lihat kuburan ini. Kata Utsman bin Affan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Rasulullah sallallahu. Siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah yang besar. Berapa? Berapa tahun? Gak apa-apa, fadhal. 17 tahun. Masa 17 tahun? Sekarang sebelum Indonesia merdeka apa setelah Indonesia merdeka?
Sebelum lah. Indonesia sudah 87 tahun merdeka. 78. Nah, ya Allah jawab 34. Betul jawab. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di muka 23 tahun. Sebagian kita lebih tua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hidup di muka bumi penuh dengan pengorbanan. Dilemparin batu di Taif alaihi salatu wassalam. Diusir dari kota Mekah, hijrah menuju ke kota Madinah, sembunyi di dalam gua selama 3 malam. Terkadang ketika di Madinah beliau makan nggak makan, sering puasa karena nggak ada makanan di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya 63 tahun. Tapi beliau di kuburannya 1434 tahun, dan itu awal perjalanan akhirat yang jelas di situ sebuah kenikmatan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman, Nabi mengatakan kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Fa in naja minhu ahad fama ba'dahu aisar minhu. Kalau selamat dia di kuburan, yang selanjutnya mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau dia enggak selamat, yang selanjutnya akan lebih parah lagi buat dia. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah ambisius. Dia mengatakan innali nafsan tawaqah, jiwa yang sangat ambisius. Aku tuh kepingin nikah sama anaknya khalifah, sama putrinya khalifah, dan aku menikah dengan putrinya khalifah. Aku ingin jadi gubernur Madinah, aku jadi gubernur Madinah. Aku berdoa supaya jadi khalifah. Dia akhirnya jadi khalifah. Kemudian dia berambisi satu, aku berambisi diampuni dosaku dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Sudah dia dapatkan semuanya. Dan dia pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tadi malam aku merenung, katanya. Aku merenungkan gimana kalau aku di kuburan. Kira-kira setelah 3 hari bagaimana wajahku? Mata yang keluar dari tempatnya, bibir yang sudah hancur, perut yang dimakan dengan oleh belatung, dan gak ada teman-teman dekat yang mau mendekat lagi kepadaku, katanya. Sekarang kita peduli dengan wajah kita, yang perempuan peduli dengan fisiknya. Nanti di kuburan dan Umar pernah suatu hari melihat orang-orang lagi di kuburan, ribut, yang takut nggak bagus. Tuh wajahmu bakal menjadi tempatnya. Ada seorang yang minta nasihat kepada Daud At-Tai. Nasihat, kata dia, "Ausi, kasih aku nasihat." Kata latihan nunggu engkau. Gimana jamaah? Kalau antum di masjid dikasih tahu tuh ada 20 orang mau bunuh antum, ketakutan. Semua dengan pedangnya, semua dengan senjatanya. Itu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati, engkau mati, dan semua orang mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad, hiduplah semaumu, engkau pasti mati. Jadi Nabi mati, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi kiai mati, mau jadi perampok mati, mau jadi raja mati, mau jadi sultan mati, mau jadi presiden mati. Yang ada semua sedang menantri antrian. Itu aja. Pada suatu hari, wassalam, ceritanya Bara bin Azib, kita lagi bersama Nabi SAW.
Tahu-tahu Nabi melihat ada orang-orang yang kumpul di sebuah tanah. Nabi bertanya, di sana. Qila ala qabrin yahfiru. Jadi dulu mati itu gali kuburannya kalau jenazah udah sampai kuburan. Ya nggak apa-apa, mau digali duluan atau mau gali pas jenazahnya nyampe, bebas. Tapi jelas mereka sedang gali kuburan waktu itu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama min baini yaday ashabihi musri'an fajatha alaihi. Kata Bara bin Azib, Nabi itu tahu-tahu berdiri, bergegas menuju tempat itu. Kita semua ditinggal sama Nabi SAW. Nabi menuju ke tempat kuburan itu digali, beliau bersimpuh di depan kuburan itu. Kata Bara bin Azib, fastaqbaltuhu min baini yadayhi. Aku menghadap Nabi di arah yang bersebelah berhadap. Ingin tahu Nabi ngapain? Apa? Kata Bara, fabaka. Nabi menangis. Hatta balla thara min dumu'i. Tanah yang di depan Nabi alaihi salatu wasallam basah. Pernahkah kita menangis karena takut dengan malam pertama di kuburan? Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Jalla Jalaluh karena dosa-dosa kita yang banyak? Kebanyakan kita insya Allah pernah menangis, tapi menangis karena sedih ditinggal mati orang yang dia cinta, sedih karena bangkrut, sedih karena bercerai dengan pasangan hidupnya, sedih karena di PHK. Pernahkah menangis sedih karena takut diadab di kuburan sana? Nabi menangis ya. Bukan menangis yang dibuat-buat, tapi karena beliau takut. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wala ma taladzzatum bin nisa'i 'alal furush. Kalian gak akan bisa bersenang-senang sama istri kalian di atas ranjang-ranjang, gak bisa kalian. Kemudian kalian akan teriak-teriak takut sama Allah Azza, berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya kita itu kadang-kadang lupa sama Allah, lupa dengan hakikat kehidupan ini, lupa sama neraka. Lalu setelah Nabi selesai menangis, lalu beliau mengatakan, "Ai ikhwani limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti hari ini kalian persiapkan. Kita persiapan untuk pernikahan, kita persiapan bangun rumah, kita persiapan untuk anak itu ketika lahir. Tapi kapan kita persiapan untuk hari itu? Kathratu mautil faja'ah. Pagi tadi masih main sama anak, siang tabrakan mati. Ada orang yang mati sedang main bola. Ada orang yang mati di atas panggung berjoget. Ada orang yang mati di atas ranjang berzina. Dan ada satu pesawat. Semuanya. Ingat kejadian, ada pesawat, terakhir pesawat yang jatuh, pesawat apa? Satu pesawat, nggak tahu berapa jumlah yang naik di sana. Semua punya rencana.
Semua sudah booking hotel kalau dia di sana, mau tinggalnya sudah dibuat, mau bertemu dengan orang-orang sudah dibikin, hilang semuanya. Maka jangan berpikir mati itu karena tua. Begitu pula manusia, nggak nunggu tua mati. Berapa banyak kakek yang mengantarkan salatu wassalam senantiasa berlindung dari azab kubur. Setiap sholat, Allahumma inni a'udzubika min jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis. Ini hadis tentang alam pertama di kubur. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala walladzi nafsi biyadihi, demi aku berada di tangannya, innal mayyita la khafqani alikum hina tuwalluna anhu mudbirin, demi Allah suara sandal-sandal kalian ketika kalian pulang pergi meninggalkan dia sendirian. Fa in kana mu'minan, sudah ditinggal, keluarganya semua pergi, dia sudah berpikir kemana, dilupakan dia mendengar tuh suaminya pergi, anaknya pergi, keluarganya pergi, dia tinggal sendirian. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang yang beriman, kanatis salatu 'inda ra'si, maka sholat akan menjaga dia di arah kepalanya. Ini buat yang sholat. Wazakatu an yaminih, zakat ada di kanannya. Sholat di kepala jagain, zakat jaga di kanannya. Wassaumu an yasari, puasa ada di kirinya. Wa kullu fi'lil khairat, semua amal kebajikan dia, minas sadaqah wassilah wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlain, semua amal kebajikan yang lainnya, dia berbuat baik kepada orang, bersedekah, silaturahim, membantu orang lain, itu ada di kakinya. Kita menjelaskan tentang menakutkannya mungkar dan nakir. Di hadis-hadis disebutkan warna kulitnya malaikat ini azraqan atau azraqani aswadan, blue black, biru hitam. Antum lihat ada warna hitam biru. Dia menggali kubur sampai kemudian dia ketemu sama ini orang. Dia mau datang ini orang dari kepalanya tadi sholat, jagain dia. Amal-amal kebajikan yang lainnya di kaki. Fayu'ta min qibali ra'si, datang dari arah kepalanya. Kata sholat mengatakan ma qibali madkhal, nggak bisa engkau masuk dari sini, nggak bisa. Dia orang yang mendirikan sholat. Itu kalau dia mendirikan sholat. Fayu'ta an yaminih, didatangi dari kanannya. Apa kata zakat? Ma qibali madkhal, ini orang rajin mengeluarkan zakat. Aku zakatnya dia. Nggak bisa engkau masuk dari sini. Nggak ada celah untuk masuk dari aku. Fayu'ta an yasarih, datang dari arah kirinya, puasa pasang badan mengatakan ma qibali madkhal. Itu kata Nabi SAW. Yang mendampingi kita amalan kita. Nggak ada keluarga, wala harta kita. Dan kalau antum tahu, harta itu bermanfaat ketika dikeluarkan. Ketika disimpan nggak ada gunanya. Apa gunanya antum menyimpan harta? Nggak ada. Antum beli sandal baru bermanfaat tuh harta. Keluar mesti bermanfaat, baik untuk kebaikan atau keburukan. Maka di sini zakat mengatakan nggak ada bisa masuk kalau lewat aku puasa lalu datang dari kaki.
Apa kata amal-amal kebajikan dia? Ma qibali madkhal, nggak bisa engkau masuk dari arah aku. Kata Munkar dan Nakir, ijlis, duduk. Duduk jamaah. Ingat, alamnya berbeda. Itu alam barzakh. Dia duduk, qad muthilat lahu syams qad danat lil ghurub. Ketika dia duduk, digambarkan di alam kubur dia ada matahari, dia kelihatan matahari mau tenggelam jemaah. Lalu malaikat ini bertanya, akhbirna amma nas'alak, amma nas'aluka. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan. Antum tahu orang kalau dipanggil di kepolisian jadi saksi, itu kadang-kadang ditanya dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Orang itu ketakutan ketika gimana antum sendirian di tempat itu. Ini orang nggak mikirkan malaikat ini. Dia melihat matahari mau terbenam, dia mengatakan da'ni hatta usolli. Baik, nasma'ul adzan. Baik, kita udah masuk waktu Isya, kita dengarkan adzan dulu jemaah. Kuntu akhta'tu fi at-tanzim fa shalah tuqam awalan thumma fi tuwasil. Baik. Jemaah, kita dengarkan adzan, kemudian kita sholat. Habis sholat kita lanjutkan materi sedikit, lalu tanya jawab insyaallah. Barakallahu fikum. Yang kedua Ustaz? Yes.
سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جمع مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah. Langsung kita terbatas, insya Allah langsung. Para jamaah diharapkan untuk nanti setelah selesai ceramah kajian, kotak makanannya mohon dibawa masing-masing, dan nanti di depan dibawa di tempat sampah yang telah disediakan. meja udah ininya mejanya yang pindah udah mejanya yang pindah tadi Baik, kita langsung ya, insya Allah. Mungkin 1-2 pertanyaan karena waktu kita tidak cukup. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kembali kepada cerita malam pertama di kubur. Bagaimana digambarkan matahari hendak tenggelam. Di saat yang sama malaikat ingin bertanya kepada hamba yang berada di alam kuburnya ini yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, da'ni hatta usalli. Biarkan aku dulu, aku mau sholat. Bayangin, bagaimana orang yang rajin sholat sampai di kubur pun dia ingin sholat. Dia nggak pernah meninggalkan sholat. Apa kata malaikat ini? Innaka sataf'al, engkau akan sholat. Fa akhbirna amma nas'aluka. Tapi jawab dulu pertanyaan kami. Lalu orang ini bertanya, wa amma tas'alunani, apa yang hendak kalian tanyakan kepada aku? Ara'aita hadzal rajul alladhi kana fikum, madza taqulu fi? Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang diutus kepada kalian? Wa ma tashhadu alaih, apa kesaksianmu buat orang itu? Fayaqulu a Muhammad, yang kau tanyakan tentang Nabi Muhammad? Min indillah fasaddaqna. Aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah dan dia datang kepada kami membawa bukti dari Allah dan kami percaya sama dia. Fayuqalu lahu ala dzalika hayy wa ala dzalika mitta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Di atas itu engkau hidup. Ini bayangan orang yang istiqomah di atas agama Allah, atas ajaran itu engkau hidup, di atas kesaksian itu engkau mati. Dan lahu fi qabrihi sab'una dhiran, kuburannya yang sempit yang kita lihat hanya 1 kali 2 meter atau 2 kali 2 meter atau 3 kali 3 meter, maka dibentangkan 70 hasta. 70 ini salah satu angka untuk menunjukkan luasnya. Di hadis lain dikatakan yumaddu madda basarih, kuburan yang sempit itu diluaskan sepanjang dia memandang. Sekarang kita hanya memandang sampai temboknya, udah nggak bisa lagi. Kita nggak tahu bisa. Gimana kalau antum di tempat yang sempit, tahu-tahu dibuka jadi luas. Semua sejak kematian itu sesuai dengan amalannya. Di dunia tidak. Makanya kadang-kala ada gurauan ya di antara teman-teman lagi pembagian kotakan, tahu-tahu dia nggak dapat. Apa kata sahibnya? Tergantung amalnya. Enggak. Di dunia bukan tergantung amal. Tergantung ketentuan Allah di dunia. Kita lihat ada orang nggak sholat sama sekali kaya raya, punya hotel, punya kapal, nggak pernah sholat dia. Puasa yang enggak. Kenapa? Karena di dunia ini Allah berikan ujian. Fir'aun Allah berikan kerajaan Mesir. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengembala kambing ya. Beliau Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di kubur itu yang merupakan awal dari persinggahan akhirat, semuanya karena amalan. Di dunia tidak. Maka jangan antum mengatakan, Ustaz saya ini sudah sholat di shok pertama, tapi kok utang nggak lunas-lunas, Ustaz ya? Nggak ada urusan itu. Ya Allah akan berikan kemudahan dengan berikan keimanan kepada dirimu. Wa yunawwar lahu, kuburan yang tadinya gelap gulita, sempit, jadi luas dan penuh dengan cahaya. Wa yuftah lahu babun ilal jannah,
dibukakan buat dia pintu ke surga. Di riwayat lain disebutkan yang dibukakan lebih dahulu pintu ke neraka. Dibukakan neraka. Dia melihat neraka dengan api yang menyala-nyala, berkobar-kobar seperti itu. Lalu dikatakan, ini loh tempatmu di neraka kalau engkau tidak beriman. Tapi karena engkau beriman, ditutup itu jendela ke neraka, dibukakan jendela ke surga. Undur ma a'addallahu laka fiha. Kau lihat tuh apa yang disediakan oleh Allah untukmu di dalam. Fayazdadu ghibtatan wa sururan. Dia semakin semangat, semakin gembira, semakin bahagia. Lalu ruhnya dia, ruh itu diletakkan di dalam burung. Kata Nabi SAW, Tayr khudrin, burung yang berwarna hijau, yang melompat-lompat terbang di pepohonan surga. Jasadnya dikembalikan ke tanah. Makanya kalau kita lihat jasadnya jadi tanah. Kita buka kubur jadi tanah. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Rasulullah SAW kalau habis ngubur jenazah, beliau berdiri, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian, dan berdoalah, minta kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Dia sedang ditanya sekarang. Makanya di riwayat lain disebutkan sahabat bilang, ya Rasulullah, gimana kita mau jawab kalau sudah takut duluan sama yang tanya? Antum kadang-kadang kalau sudah takut ditanya, siapa namamu? Siapa namaku? Oh, udah gak tahu. Mana alamatmu? Ketakutan. Kalau bukan karena Allah yang meneguhkan, gak bakal, maka doakan. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Lalu kata Nabi SAW, wa in kana munafiqan, kalau dia orang munafik, maka dia akan ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Apa kata? Sami'tun nas yaquluna faqultu mithlah. Aku ikut-ikutan orang. Orang ngomong agamanya Islam, ya aku Islam. Ngomong nabinya Muhammad, ya kataku Muhammad SAW. Kata dia, la adri, nggak tahu. Tapi jelas aku apa katanya orang. Di sini kita lihat orang yang benar-benar Muslim dan yang ikut-ikutan Islam. Kapan akan nampak? Nanti di kuburan. Orang munafik itu sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ikut berjihad, berperang orang munafik juga di beberapa peperangan Nabi SAW. Tapi dia sebenarnya nggak meyakini. Maka malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lam annaka taqulu, ya kami udah tahu engkau memang kayak gitu. Fayuqalu lil ardi iltaimi alaihi, maka dikatakan kepada bumi, remetlah dia. Apa ya? Bumi itu, tanah itu kemudian memegang dia. Fatahtalif adla'u, tulangnya berantakan. Fala yazalu fiha mu'adzab, dia terus disiksa di sana hatta yab'athahu Allah min madji'ihi dzalik, sampai kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Di riwayat lain dikatakan didudukkan orang ini oleh kedua malaikat yang bentakannya sangat keras, lalu bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kata dia, la adri, nggak tahu, kata dia. Fayaqulani ma dinuk, apa agamamu? La adri. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian? Nggak tahu namanya siapa dia.
Fayaqul Muhammad, la adri sami'tu an-nas yaquluna dzalik. Aku dengar orang ngomong nabinya Muhammad, aku dengar dan aku ikut mengatakan. Fayaqul la darait wa la talaut. Engkau enggak ngerti, engkau juga enggak baca, enggak belajar. Fayunadi munadin minas sama an kadzaba 'abdi. Ada yang menyeru dari langit mengatakan, dusta hambaku. Lalu dibukakan pintu ke surga. Dia melihat surga, lalu ditutup. Dibukakan pintu ke neraka. Ketika dikatakan surga itu, ini loh tempatmu kalau kau beriman. Tapi karena kau tidak beriman, ditutup. Ditampakkan kepada yang neraka, datang panasnya neraka, aromanya neraka, dan terus dia diazab. Na'udzubillah min dzalik. Keluarganya kemana? Sudah lupa sama dia. Kita lihat banyak kuburan-kuburan yang mungkin sudah nggak ada yang menziarahinya. Maka para jamaah, beramallah sebelum ajal menyebut kita. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, karena kata Ustaz Bisri sampai jam 20.30. Masya Allah. Masih ada waktu mungkin untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke beliau. Tunggu dulu Ustaz Bisri. Nah, Ustaz ada yang mau tanya Ustaz. Jadi, tapi sebentar. Para jamaah yang memuliakan, insya Allah sebelum kita masuk sesi tanya jawab, insya Allah besok sudah pada tahu informasinya tabligh akbar di Masjid Al-Munawwar. Insya Allah sudah sampai semua informasinya. Besok jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9 insya Allah pun di sana 2 jam. Bismillah dengan tanya jawab, materi serta tanya jawab. Malam ini mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita baca. Insya Allah mudah-mudahan besok di sana. Barakallahu fikum. Kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Haji, perkenalkan dari mana Pak Haji? Nama saya Rio Suman di Kelurahan Dari Ngade ya? Ya, silakan Pak Haji. Jadi saya menganggap kewajiban agama Islam yang mana disebutkan di sini asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan Allahu Akbar Islam. Kalau kita tidak kerjakan Islam, kita mati. Terima kasih. Masalah syahadat dan sholat. Iya, bagaimana orang yang tidak menegakkan? Jadi menyangkut daripada tadi kita dianjurkan harus sampai kita mati kalau tidak berucapan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan Allahu Akbar, itu bagaimana kalau kita berislam. Terima kasih. Nah, iya, ini berkaitan dengan akhir dari kehidupan kita. Ada orang yang meninggal dunia dapat mengatakan la ilaha illallah. Ada orang yang meninggal dunia dalam tidurnya. Bagaimana dengan muslim yang meninggal dunia tapi tidak mengatakan la ilaha illallah? Apakah dia meninggal husnul khatimah atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu jaminan. Orang-orang yang tidak dapat mengatakan la ilaha illallah, baik karena mati mendadak atau mati tidur, tergantung amalan dia. Oleh karena itu orang yang mau tidur dianjurkan baca ayat kursi, dianjurkan baca doa sebelum tidur. Yang kalau dia mati, insya Allah mati husnul khatimah. Ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi bertalbiyah. Dia pakai baju ihramnya. Dia sedang berada di Arafah, mungkin berada di Mina, dia belum lepas dari ihramnya. Seperti cerita seorang sahabat Nabi
yang jatuh dari ontanya, ditendang sama ontanya mati. Apa kata Nabi SAW? Kaffinuhu fi thawbayh, kafani dia di dua baju ihramnya. Wala tuhannituh, jangan dikenakan parfum, karena orang yang muhrim itu pakai ihram itu nggak boleh kena minyak wangi. Wala tughattu ra'sah, jangan ditutup kepalanya. Bayangin ya, dia mati dikafani seperti itu, dikuburkan tanpa penutup kepala, tanpa dikasih wangi-wangian. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Keluar dari kuburnya dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Jadi intinya, kalau ada orang yang mati tidak mengatakan la ilaha illallah, dilihat bagaimana kondisi amalan dia. Tapi insya Allah orang yang beramal soleh benar-benar, bukan pura-pura, insya Allah mati husnul khatimah. Karena ada orang yang soleh, yang baik di pandangan masyarakat, tapi matinya su'ul khatimah. Ada preman, penjahat, tapi sebulan sebelum dia mati, subhanallah, dia tobat. Kita melihat itu. Dan ada seorang yang ahli agama, taat, sebelum mati dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah kita itu punya amal soleh yang kita sembunyikan, yang nggak ada yang tahu. Istri nggak tahu, orang tua nggak tahu, anak nggak tahu. Karena dengan amal soleh itu mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Pertanyaan yang kedua, Allah yang luar biasa, terkait kuburan Ustaz, jika suatu lokasi sudah penuh dengan kuburan, apakah boleh kita gali kuburan lama untuk menguburkan mayat baru? Kalau sudah nggak ada isinya, kosong kuburannya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada jasadnya nggak boleh, itu ada pemiliknya. Dan kalau bisa ya tidak usah gali kuburan orang. Kita ini kok bisa yang namanya kuburan penuh itu gimana sih? Padahal orang dikubur 1 kali 2 meter. Emangnya nggak cukup tanah di Ternate ini untuk bikin kuburan baru? Mahal mungkin. Tapi yang jelas tadi kondisinya seperti di Al-Baqi Al-Gharqad, kota Madinah. Kuburan itu kalau sudah beberapa tahun sudah dipikirkan nggak ada isinya, kosong sudah, baru mereka tindih, mereka pasang jenazah yang baru di sana. Hadza wallahu alam bissawab. Baik, jazakumullah khairan. Ustaz, pertanyaan ketiga, apa seorang pendosa yang telah bertaubat dari dosa-dosanya ketika mati dia juga mendapat adab di dalam kubur? Ahibati fillah, kondisi malam pertama di kuburan itu ada kondisi yang dialami oleh semua orang. Di antaranya namanya dhammatul qabr. Semua orang itu akan dihimpit sama kuburan ketika masuk ke kubur. Sampai Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang ketika dia meninggal dunia, arsy-Nya Allah itu bergetar. Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur itu Sa'ad selamat, tapi Sa'ad nggak selamat. Jadi kalau bicara bagaimana seorang pendosa yang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kita tahu dalam kehidupan ini ada banyak penghapusan dosa. Penghapusan dosa dengan amal soleh. Salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, dari umroh ke umroh selanjutnya, itu penghapusan dosa. Apabila dosa-dosa besar dihindari. Ada penghapusan dosa dengan musibah.
Antum kena duri, itu penghapusan dosa. Antum gundah gulana, galau, itu pun penghapusan dosa. Kalau ternyata belum, dia sudah bertobat tapi masih ada dosa-dosa dia, maka di kuburan akan dibersihkan, dikasih azab di kuburan sesuai dengan amalan dia. Tapi kalau dia sudah tobat dengan taubatan nasuha dan sudah Allah ampuni, Allah bersihkan dia dengan penyakit-penyakit yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalul bala'u bimri'in hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Ada orang jemaah yang ketika hidup di dunia terus Allah kasih bala, kasih penyakit, Allah kasih sampai mati. Kata Nabi SAW, dia berjalan di muka bumi nggak punya dosa. Jadi tergantung. Kalau bicara antum sudah bertobat, apakah antum sudah taubat dengan taubatan nasuha apa belum? Dan bicara dosa, boleh jadi ada dosa-dosa yang kita tidak merasa berbuat dosa. Maka jangan pernah berhenti bertobat kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam setiap hari lebih dari 100 kali atau lebih dari 70 kali beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu fiik. Makanya berlindung dari azab kubur. Terus katakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jangan merasa oh saya sudah tobat aman insyaallah. Jangan. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir Ustaz, karena ini masih berkaitan dengan kubur dan alam kubur. Izin bertanya Ustaz, apakah benar menurut kepercayaan orang tua-tua atau moyang, kalau malam pertama seorang jenazah dikuburkan masih sempat keluar bertamu di rumah keluarganya dan bahkan sampai masuk di dalam mimpi keluarganya? Lantas bagaimana seharusnya sikap saya sebagai seorang anak? Jamaah rahimakumullah, ada sebuah keyakinan di beberapa kepercayaan, aliran kepercayaan bahwasanya ruh itu bisa gentayangan. Sampai ada film-film yang dibuat di Indonesia. Jadi ada seorang yang diperkosa, ada filmnya di Jakarta dulu. Kemudian ketika dia mati, saya akan ganggumu, kamu ketika saya mati. Datang dia ruhnya. Nggak bisa jamaah. Nggak bisa jalan-jalan itu ruh. Dia berada di alam barzakh, bukan di alam dunia. Kalau dia beriman, tadi hadis yang kita sudah simak, ruhnya akan diletakkan di burung, di rongga burung. Kalau orang mati syahid, di rongga burung berwarna hijau, tasrahu fil jannah haitsu tasya, keliling kemana-mana di surga. Kalau orang mati syahid. Tapi kalau orang muslim saja nggak mati syahid, ya dia di surga, ruhnya itu dari pohon ke pohon, menikmatin surga. Tapi kalau bicara dia datang ke rumahnya, gimana dia mau datang? Orang sudah ditungguin sama malaikat Munkar dan Nakir. Cuma tadi ada yang berpercaya seperti itu. Jadi ruh itu masih bisa menambah amalan. Nggak bisa dia. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dia ini minta, ya Allah kasih aku waktu dikit ya Allah, aku mau sedekah. Dia ingin, tapi nggak bisa. Artinya kehidupan dia dengan dunia pisah sudah. Tapi kalau bicara ruh berjumpa dengan ruh dalam mimpi, mungkin. Karena ruh orang yang tidur itu juga keluar dari jasad. Keluar kemana? Wallahu alam. Jadi hubungan ruh dengan jasad pada saat tidur itu tidak seperti ketika tidak tidur. Makanya orang yang tidur itu nggak dengar orang ngomong di sebelahnya, nggak tahu dia. Dia tidak melihat, dia tidak merasa apa-apa. Ruhnya memang sedang dipegang sama Allah Azza wa Jalla. Disitulah ruh mungkin berjumpa dengan ruh. Ketemu sama orang tuanya, ketemu sama keluarganya, mimpi. Tapi boleh jadi yang dia impikan adalah setan.
bukan orang tuanya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'ani faqad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku, maka yang dia lihat adalah aku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan itu nggak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi menyerupai bapak kita bisa. Menyerupai paman kita, anak kita bisa. Makanya ketika antum bermimpi berjumpa dengan ayah, belum tentu ayah antum. Kalau ada pesan-pesan baik antum ambil. Tapi kalau ada pesan-pesan yang buruk, ketahui enggak, ini bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Itu jamaah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pertanyaan yang belum dijawab besok pagi insyaallah kita jawab. Barakallahu fikum. Ana kembalikan ke Ustaz Bisri. Jazakumullah khair.